Kali ini kami sudah bersama Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Agus Rusli. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, tindak lanjut atas kejadian di Bantar Gebang ini seperti apa dari KLH? Ya, kami sebenarnya seperti statement-statement sebelumnya dari kementerian bahwa kita mendorong semua masyarakat harus mengurangi sampah dari rumah masing-masing. Karena itulah yang akan membantu Bantar Gebang untuk jangka panjang. Karena sampah organik yang ada di rumah kita masing-masing itu perkiraannya sekitar 49% dari total sampah yang dihasilkan. Itu sebenarnya yang kita ingin dorong untuk jangka panjang. Karena 8.000 ton sampah yang dihasilkan oleh Jakarta setiap harinya, itu 50%-nya adalah, hampir 50% adalah sampah organik yang sebenarnya bisa diolah dari rumah warga masing-masing. Ya, dengan membuat kompos dan sebagainya, sudah ada alat-alatnya yang portable, bisa digunakan setiap hari. Seperti itu sebenarnya Mbak Riti. Oke, terkait dengan pernyataan bahwa sebenarnya pengelolaan sampah di Bantar Gebang ini masih memakai open dumping yang harusnya menggunakan sanitary landfill. Ini seperti apa? Ada komentar tersendiri Pak Agus? Ya, sebenarnya kalau open dumping itu kan praktek yang hanya mengumpulkan, mengangkut dan membuang tanpa ada perlakuan. Sebenarnya Jakarta memiliki banyak fasilitas TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle, kemudian punya pusat daur ulang dan sebagainya, sehingga masih bisa mengurangi sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Seperti itu. Berapa banyak pusat daur ulang kita yang satu efektif, diketahui, kemudian juga bisa diakses secara bebas begitu? Ya, jadi sebenarnya di 5 wilayah Jakarta itu banyak memiliki fasilitas TPS 3R, disebutnya seperti itu ya. Sehingga tukang sampah atau tukang gerobak yang biasa keliling ke rumah-rumah itu sejatinya harus memasukkan sampah itu dulu ke TPS 3R atau ke fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta seperti itu. Sehingga sampah yang boleh keluar dari kawasan TPS 3R adalah yang sudah terpilah. Artinya sampah organiknya udah dibuat kompos di sana, bisa dimanfaatkan oleh warga untuk nanam bunga dan sebagainya. Kemudian sampah yang ada masih memiliki nilai, itu bisa termanfaatkan oleh TPS 3R dan hanya residu saja yang boleh masuk ke TPA. Nah, kalau misalnya ini dilakukan, itu sudah bisa mengurangi banyak sekali beban sampah yang harus masuk ke TPA Bantar Gebang. Nah, terkait dengan sanitary landfill maupun open dumping, kalau sanitary landfill kan intinya itu ada pemadatan, kemudian penutupan dengan tanah atau geotextile seperti itu, sehingga dia tidak terekspos, dia bisa lebih padat sampah yang masuk, sehingga peluang untuk terjadinya longsor dan sebagainya itu terkendali. Kemudian potensi gas metan atau CH4 yang berpotensi keluar dari Bantar Gebang karena masih ada bahan organik. Tapi kalau misalnya bahan organiknya udah dipilah di rumah, dibuat kompos dan sebagainya, itu peluang metan ada di TPA itu berkurang, sehingga dia mengurangi potensi terbakar dan sebagainya seperti itu. Oke, kenyataannya kan saat ini belum efektif ya untuk bisa adanya pengurangan sampah rumah tangga. Kita tahu Pak Agus. Nah, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini kan sudah ada pelarangan untuk pembuangan sampah begitu dan harus mulai beralih ke tadi sanitary landfill ataupun juga kontrol landfill. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sementara Kementerian Lingkungan Hidup sendiri punya target untuk seluruh TPA Indonesia bisa bebas dari open dumping di 2026. Ya, sebenarnya kalau Jakarta mungkin karena beban sampahnya banyak banget itu ya, kayak dan setiap banjir jadi double Jakarta begitu. Yang paling besar. Maaf, gimana? Ya, dan setiap banjir kabarnya selalu menjadi 2 kali lipat. Iya, karena dari beban ya, karena banyak sampah sebenarnya yang tidak terkelola sebenarnya di Jakarta. Artinya dia lari ke
sungai atau ke selokan dan sebagainya, sehingga pada saat banjir itu juga bisa menjadi pada saat hujan itu penyebab tersumbatnya banyak saluran-saluran, sehingga kami lihat juga Jakarta sudah berusaha untuk mengendalikan sampah-sampah di selokan dan sebagainya, tetapi memang karena volumenya sangat besar itu menjadi masalah tersendiri yang harus diselesaikan seperti itu. Dan kami melihat sudah banyak upaya sebenarnya dilakukan oleh DKI Jakarta, cuman mungkin dia masih kurang masif gitu ya, kurang serentak seluruh Jakarta untuk melakukan hal yang sama, mengurangi dari rumah tangga dan sebagainya, dan mengkampanyekan itu dilakukan setiap hari tanpa henti sebenarnya. Karena memang kalau kita lihat Jakarta siang hari mungkin penduduknya lebih dari 14 juta gitu ya, karena orang bekerja di Jakarta, kemudian penduduk Jakarta sendiri mungkin nggak nyampe 11 juta seperti itu. Yeah. Sehingga beban sampahnya juga banyak masuk ke Jakarta seperti itu. Dan kalau misalnya musim hujan, memang saat ini beberapa saran yang akan dilakukan oleh Jakarta kelihatannya kami lihat melandaikan lereng-lereng sampah gitu ya, sehingga peluang terjadinya longsor dan sebagainya itu kurang. Kemudian memadatkan itu dilakukan oleh Jakarta, kemudian mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA melalui mengaktifkan TPS 3R dan sebagainya, sehingga lebih banyak diolah dulu baru masuk ke TPA Bantar Gebang. Oke, berarti ini kan kendala yang masih terjadi ya, dan KLH juga menyadari. Apa yang bisa dilakukan agar kita, ini bukan hanya tugas KLH, ini tugas bersama. Kita harus bergandengan tangan untuk menjadikan persoalan sampah, darurat sampah ini menjadi ancaman buat kita semua. Ya, jadi sesuai dengan arahan yang terhormat Pak Presiden Prabowo pada tanggal 2 Februari lalu bahwa sampah itu merupakan musuh bersama dan harus diperangi seperti itu, sehingga mewajibkan kepada semua kementerian lembaga, kepada semua daerah untuk melakukan bersih-bersih lingkungan setengah jam sebelum melakukan aktivitas di kantornya seperti itu, sehingga sampah bisa lebih terkendali. Kemudian yang kedua, Pak Presiden juga melalui pernyataan beliau tanggal 2 Februari lalu itu menyatakan perang terhadap sampah gitu ya, sehingga menteri kami itu melakukan kegiatan bersih-bersih hampir setiap hari di banyak lokasi di sekitar Jakarta maupun di luar kota seperti itu, ingin mengajak semua masyarakat supaya ikut bertanggung jawab, karena ini bukan tanggung jawab kami semata, ini tanggung jawab masyarakat juga. Karena kalau misalnya masyarakat tidak tergerak untuk melakukan ini, masyarakat akan terganggu juga masalah kesehatan, penyakit berbasis air yang dari sampah dan sebagainya. Kemudian banyak tikus, banyak lalat dan sebagainya, itu akan menyebabkan mutu kesehatan masyarakat juga menurun seperti itu kan. Nah, ini yang harus kita terus-menerus kampanyekan kepada masyarakat, bahwa kalau masyarakat tidak sadar untuk mengelola sampah, untuk dari sekarang itu mengurangi sampah dan sebagainya, satu ketika nanti TPA akan penuh, orang-orang nggak akan pernah punya tempat lagi untuk membuang sampah, sehingga mutu hidup kita menurun. Ya. Itu yang harus disadari oleh semua kita, itu. Baik. Mudah-mudahan kita juga makin tergerak nih ya dengan obrolan pada pagi hari ini. Pak Agus, terima kasih banyak sudah berbincang bersama Pro3. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pengurangan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengembangan Ekonomi Sirkular, Agus Rusli, dan kita masih akan lanjutkan perbincangan dengan narasumber lainnya.